Kita berdoa, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan di pagi hari ini, di mana Tuhan selalu memberkati kami di hari-hari yang lalu. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan disapa oleh firman-Mu. Kiranya buka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini, Jumat 25 Oktober 2024, yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 3. Begini firman Tuhan, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Di bagasan ibana do buni saluhut habisuhon, dohot parbinoton harta. Demikian firman Tuhan dengan topik harta yang tersembunyi di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat dari kitab Kolose, yaitu Kolose 2 ayat 3. Ayat ini mengungkapkan kepada kita sebuah kebenaran mendalam tentang Kristus dan apa yang Ia tawarkan kepada kita. Dalam kehidupan ini, kita sering mencari harta di berbagai tempat, dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan dalam hubungan kita dengan sesama. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa segala harta, hikmat dan pengetahuan yang sejati tidak berada di dunia ini, melainkan di dalam Kristus. Dunia ini memang menawarkan banyak sekali yang dianggap bernilai, namun semuanya itu hanyalah sementara. Satu-satunya harta yang kekal dan sejati adalah Kristus sendiri. Sebab di dalam Dialah tersimpan segala hikmat yang tak ternilai. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Kolose yang mungkin terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu, dengan menyatakan bahwa segala harta, hikmat dan pengetahuan tersembunyi hanya di dalam Kristus. Ia menegaskan bahwa tak ada pengetahuan atau kebenaran di luar Kristus yang bisa menandingi Dia. Kristus juga tidak hanya memiliki hikmat, Dia adalah hikmat itu sendiri. Dialah yang memperkenalkan kita kepada Allah Bapa. Tanpa Kristus, kita tidak akan memiliki pemahaman yang benar tentang Allah atau tentang bagaimana kita harus hidup. Apakah kita mencari hikmat dalam hidup kita? Apakah kita ingin mengetahui apa kehendak Tuhan bagi kita? Kita tidak perlu mencari di tempat lain. Kita cukup datang kepada Kristus, karena hanya melaluinya kita mendapatkan pemahaman yang sejati dan hikmat yang kekal. Dalam pencarian akan kebenaran, banyak orang yang merasa tersesat atau tidak yakin. Namun dalam Kristus kita menemukan pengharapan. Dia adalah terang yang menuntun kita ke dalam kegelapan. Sering sekali kita mencoba mencari solusi atas masalah kita dengan cara kita sendiri. Tetapi Alkitab mengingatkan kita untuk datang kepada Kristus yang memiliki hikmat sejati. Ketika kita berusaha hidup di luar hikmat dan pengetahuan Kristus, kita akan merasa hampa dan tidak pernah putus asa. Tetapi ketika kita menemukan harta yang tersembunyi di dalam Dia, kita mendapatkan kepuasan yang sejati, yang memberikan kita pengharapan dan sukacita yang melimpah. Mengetahui bahwa segala hikmat dan pengetahuan tersembunyi di dalam Kristus harus kita mendorong untuk hidup seturut kehendak-Nya. Hikmat bukan hanya sesuatu yang kita ketahui, tetapi sesuatu yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menghidupi hikmat Kristus? Dan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dan berdoa
dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Untuk itu, marilah kita menghargai dan mencari harta yang tersembunyi dalam Kristus, segala hikmat dan pengetahuan yang kita butuhkan untuk menjalani hidup ini ada padanya. Kita tidak perlu mencari di tempat lain, karena di dalam Kristus kita telah memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan. Kiranya kita semakin hari semakin dekat kepada Kristus dan terus mencari Dia, karena hanya di dalamnya kita menemukan harta yang sejati. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai aktivitas kita hari ini.